Shalom Aleichem, B'Shem HaMashiach. Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bertemu kembali di dalam program Heart Sayings of Jesus. Dan hari ini kita akan membahas salah satu ucapan Yesus yang sangat kontroversial, saudara. Yang tapi juga indah. Ya, dan dia katakan itu kepada Yudas Iskariot, muridnya yang mengkhianati dia. Dan kata-kata itu adalah, ya, untuk itukah, hai teman, untuk itukah engkau datang? Apa maksud Yesus? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, singkapkan kebenaran-Mu bagi kami semuanya, supaya kami memahami firman-Mu dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita baca bersama-sama terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-27. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Matius pasal ke-26 maksud saya. 26 ayat yang ke-47 sampai yang ke-56. Matius pasal yang ke-26 ayat 47 sampai yang ke-56. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkan pada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang ditulis dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara, ada sebuah kata-kata yang indah, ironi, sindiran untuk Yudas Iskariot sebetulnya. Dan kata-kata itu adalah, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Saudara, Yudas mencium Yesus adalah sebuah simbol pengkhianatan. Ini adalah sebuah ciuman pengkhianatan. Bahwa dia mengkhianati, menjual gurunya sendiri dengan ciuman. Dan Yesus menjawab Yudas dengan sebuah ungkapan kata-kata ironi, kalimat-kalimat ironi yang umum, yang sangat dipahami dan dimengerti oleh orang-orang masyarakat Ibrani abad pertama Masehi, saudara. Di dalam bukunya yang berjudul Light from the Ancient East, A. Deisman, saudara, berkata bahwa di dalam zaman perjanjian baru, gelas-gelas minuman yang mereka pakai untuk berpesta, ya, di luar gelas itu ada ukiran, dan ukiran kata-kata itu berkata seperti ini, ya, dituliskan, ya, bersenang-senanglah atau bernikmat-nikmatlah. Pada waktu mereka berpesta menggunakan cup dengan tulisan-tulisan itu, saudara. Dan secara utuh ukiran ini, ya, seperti mengandung sebuah makna, bersenang-senanglah, untuk itulah kamu berada di sini. Kira-kira demikian. Saudara, ketika Yesus mengucapkan kalimat ini kepada Yudas Iskariot, "Hai teman, untuk itukah, untuk inikah
engkau datang, sebetulnya Yesus sedang mengucapkan kata-kata ironi, kata-kata sindiran kepada Yudas, saudara. Bahwa engkau datang untuk bersenang-senang, untuk mengkhianatiku, untuk menangkap aku, kau anggap ini pesta pengkhianatanmu. Dan dia sebut sebagai hai teman, saudara. Itu sebuah sindiran bagi Yudas Iskariot. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini adalah hal yang sangat indah. Bagaimana Yesus menjawab sebuah tindakan pengkhianatan dengan sebuah kalimat ironi sindiran yang menohok hati Yudas Iskariot. Kita tahu setelah peristiwa itu, Yudas sangat menyesali keputusannya. Dia datang kembali kepada para imam di bait Allah, mengembalikan 30 keping perak itu, saudara. Tapi ditolak dan dia akhirnya gantung diri, bukan? Dia merasa bersalah karena apa yang dia lakukan kepada Yesus. Yesus membongkar semua aib yang ada di dalam diri Yudas melalui kata-kata sindiran itu, saudara. Yesus menyadarkan Yudas bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, lihat peristiwa ini. Kalau Yesus saja dikhianati, maka Tuhan akan izinkan loh kita semuanya dalam fase-fase tertentu dalam kehidupan kita diizinkan untuk mengalami atau merasakan bahwa kita dikhianati. Kita merasa dalam tanda kutip dikhianati justru oleh orang-orang mungkin yang terdekat dengan kita. Di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam spektrum kehidupan manusia apapun juga, saudara. Tuhan akan izinkan kita bertumbuh lebih dewasa lagi. Tuhan akan izinkan untuk kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Tuhan akan izinkan untuk kita mengenal firman-Nya lebih dalam lagi dengan pengalaman-pengalaman kehidupan. Dan salah satu pengalaman itu adalah pengalaman merasa dikhianati, merasa ditusuk dari belakang. Saudara saudara akan diizinkan mengalami perasaan-perasaan negatif semacam itu. Entah itu benar atau mungkin itu perasaan kita sendiri. Saudara, Tuhan akan mengizinkan kita mengalami lembah-lembah semacam itu. Mengapa? Kalau kita terus berkata bahwa kita itu ingin jadi seperti Yesus, dalam perasaan, pikiran, perbuatan, kita selalu ingin menjadi seperti Yesus dalam segala hal, segala sesuatu dalam kehidupan kita. Maka juga pengalaman-pengalaman yang Yesus alami pun kita akan diizinkan untuk mengalami. Termasuk salah satunya pengalaman ciuman Yudas ini, saudara. Lalu bagaimana respon kita ketika kita diizinkan mengalami pengkhianatan? Lalu bagaimana respon kita ketika kita diizinkan merasakan perasaan negatif karena merasa dikhianati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Respon kita akan menentukan, saudara. Ketika kita diizinkan untuk mengalami hal itu, maka yang pertama, kita harus selalu berespon benar. Kita harus selalu belajar, sekalipun sulit, belajar untuk melihat tangan Allah di balik itu semuanya. Bukankah kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang datang kebetulan, bukan? Kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan, bukan, saudara? Kita percaya bahwa di dalam kelemahan manusia, bahwa di dalam segala pengalaman-pengalaman pahit dalam kehidupan manusia, ada tangan Allah, the invisible hands of God, tangan Allah yang tidak kelihatan bekerja di balik layar, bukan? Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka kita harus tahu, belajar melihat maksud Allah di balik peristiwa itu. Mengapa kita mengalami peristiwa yang pahit ini? Mengapa kita diizinkan untuk mengalami atau merasakan sebuah pahitnya pengkhianatan atau ciuman Yudas itu? Justru oleh orang-orang yang ada di dekat kita. Justru oleh orang-orang yang ada di lingkaran yang terdekat dengan kita. Itulah manusia. Itulah keberadaan manusia. Itulah kemanusiaan yang sudah jatuh ke dalam dosa, saudara. Kita mungkin akan saling mengecewakan satu dengan yang lainnya. Mungkin sadar tidak sadar kita akan saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Sadar tidak sadar kita akan saling membuat tersinggung satu dengan yang lainnya. Itulah kemanusiaan kita. Kita masih jauh dari sempurna. Belajarlah untuk melihat maksud Allah di dalam segala sesuatu. Lalu setelah sadar, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita sadar, maka kita harus betul-betul menyerahkan hati kita
merefleksikan seluruh hati kita kepada rencananya, kepada firman-Nya. Jangan pahit hati, jangan marah. Sekalipun marah mungkin ada dalam hati kita, tapi jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang-orang yang mengkhianati kita mungkin. Ya, jangan sampai kita menyerang balik dengan kata-kata yang kasar, yang sarkastik. Ketahuilah dalam hati kita, belajarlah untuk mengampuni. Langsung belajarlah untuk mengampuni supaya kepahitan tidak bersarang di dalam hati. Belajar mengampuni. Belajar mengampuni. Ya, belajar untuk memahami sekalipun pahit, tapi belajar mengampuni. Belajar untuk mengerti bahwa orang itu pun masih terus bertumbuh dan berbuah. Saya percaya Tuhan tuh melihat segala sesuatu kok Bapak Ibu. Kalau hati Anda benar, Anda terus berespon benar, maka Anda yang akan diberkati nanti. Kebenaran akan muncul seperti terang. Ya, kebenaran akan muncul seperti terang. Tapi kalau kita yang bersalah, rendahkan hatimu untuk kau minta maaf. Rendahkan hatimu untuk kau bertobat. Datang kepada Allah kembali dalam kasih karunia-Nya, saudara. Ini penting sekali untuk kita alami dalam hidup. Ini penting sekali untuk kita lakukan. Karena pengalaman-pengalaman negatif seperti ini akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang ketika masuk ke dalam dunia pelayanan, masuk dalam ministry, tidak siap mentalnya, tidak siap hatinya. Dipikir bahwa dalam dunia pelayanan itu semuanya seperti dunia malaikat. Semuanya baik-baik, semuanya holy-holy, dan semuanya well, oke saja. No, saudara. Semua kita akan mengalami hal-hal yang diizinkan untuk mengalami hal-hal yang tidak sempurna dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita perlu belajar betul untuk terus berspektif dengan benar, untuk punya perspektif benar, untuk punya cara pandang benar, mempersiapkan mental dan hati kita masuk melayani Tuhan dengan terus melihat Allah. Sekalipun manusia kita lihat dengan mata, tapi di balik itu semuanya kita melihat Allah lebih tinggi daripada kita melihat manusia. Karena manusia akan punya potensi untuk saling mengecewakan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita belajar. Mari kita terus belajar supaya kita semakin dewasa. Kadangkala dan seringkali dan bahkan selalu jalan menuju pendewasaan, jalan menuju kematangan adalah jalan yang isinya adalah kerikil-kerikil tajam. Di sana mungkin ada pengkhianatan, di sana mungkin ada masalah, di sana mungkin ada salah paham, di sana mungkin ada ini dan itu yang enggak enak yang menyakitkan daging kita. Tapi itulah jalan pendewasaan, itulah jalan menuju kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Di sana kita akan menjadi dewasa. Saudara ingin bertumbuh dewasa? Paulus berkata bukan? Jangan cuma jadi kanak-kanak, ada waktunya dulu kanak-kanak, bertumbuh jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa. Kalau fisik kita bertumbuh, maka kerohanian kita, mentalitas kita pun harus bertumbuh. Belajarlah dari segala sesuatu yang saudara alami dalam kehidupan ini. Tapi jangan lakukan hal yang sama. Kalau engkau merasa dikhianati, jangan engkau melakukan itu kepada orang lain. Jangan engkau mengkhianati orang lain. Ya, belajarlah dari segala sesuatu, tariklah hikmat dalam segala sesuatu. Maka saya percaya saudara akan mengenal dia, mengenal pribadinya lebih dalam lagi melalui pengalaman-pengalaman kehidupanmu. Kalau Yesus saja mengalami hal ini, mengapa kita tidak mengalami hal ini? Amin, saudara. Oleh karena itu hari ini bersikaplah benar dalam segala sesuatu. Bersikaplah benar di dalam segala hal yang Tuhan izinkan engkau alami. Serahkan dirimu kepada Allah. Rendahkan hatimu. Serahkan dirimu kepada Allah. Rendahkan hatimu di dalam tangannya yang kuat. Maka dia akan membelamu. Maka dia akan memunculkanmu seperti terang. Seperti fajar, saudara. Di dalam tangan Allah. Anda belajar sesuatu? Kiranya pembahasan firman ini menjadi kekuatan buat kita semuanya. Untuk terus maju dan tidak pernah menyerah. Tidak pernah mundur. Ya, tidak lagi, mungkin banyak orang yang menyaksikan hal ini. Mungkin saudara sudah lama undur dari gereja dengan alasan-alasan semacam ini. Saudara mungkin sudah undur lama dari pelayanan karena alasan-alasan kecewa, kepahitan dan sebagainya. Saudara mungkin sudah undur lama dari kelompok sel karena mungkin alasan-alasan yang sama pula. Saatnya hari ini untuk dicelikkan kembali. Saatnya hari ini
untuk datang kepada Allah, untuk bertobat, minta ampun, minta kasih karunia-Nya. Kembalilah lagi beribadah. Bapak Ibu, kembalilah lagi beribadah, kembalilah lagi ke dalam kelompok sel, kembalilah lagi melayani Tuhan. Supaya engkau terus bertumbuh dewasa di dalam covering-Nya Allah sendiri. Amin, saudara. Tinggalkan panas hatimu, tinggalkan kepahitanmu, tinggalkan kemarahan yang ada di dalam hatimu. Belajarlah mengampuni, lihatlah ke depan, serahkan dirimu ke dalam tangan Allah, dan biar Dia berperkara untuk kehidupanmu. Haleluya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku berdoa kalau ada saudara-saudariku yang hari ini bersama-sama menyaksikan, sedang undur dari gereja, sedang undur dari kelompok sel, sedang undur dari pelayanan, karena pahit, karena kecewa, karena marah, karena merasa dikhianati, karena mungkin mengalami pengalaman-pengalaman yang diizinkan oleh Allah semacam itu. Tuhan, aku berdoa, Kau jamah mereka kembali, tarik mereka kembali datang kepadamu, untuk kembali lagi beribadah, kembali lagi melayani, kembali lagi untuk terlibat dalam kelompok sel, menuju jalan kepada pendewasaan melalui hal-hal yang sulit untuk dialami dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, bangun mentalitas jemaat-Mu, bangun mentalitas saudara-saudariku ini untuk punya hati yang kuat, mental yang tangguh, hati yang besar untuk menerima segala sesuatu dari Allah dan terus maju apapun yang terjadi, tetap setia mengiring Yesus. Terima kasih ya Tuhan, jamah setiap hati, jamah setiap jiwa yang menonton, yang menyaksikan bersama-sama program ini. Serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kami terus bertumbuh ke arah Kristus. Menjadi seperti Kristus more each day in our lives. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya kita terus bertumbuh dan menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.